Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang mahar. Jadi apakah mahar itu lebih baik banyak ataukah lebih baik sedikit? Maka untuk penjelasan para ulama itu dalam beberapa kitab as-salafun as-shaleh mengatakan tidak ada batasan, baik itu banyaknya atau sedikitnya itu tidak ada batasan. Cuma kalau dalam Fathul Qorib 243 halaman itu ya, halaman 243 di sana itu memang ada batasan tapi bukan paten, istilahnya setidaknya. Jadi setidaknya itu tidak kurang dari 10 dirham, atau kalau kurs sekarang itu 42.000 sekian-sekian, dan tidak lebih dari 500 dirham. Kalau kita kurs sekarang itu ya 2.120 sekian-sekian lah, gitu. Setidaknya tidak kurang dari itu dan tidak lebih dari itu. Tapi itu bukan paten yang ada di Fathul Qorib. Dan untuk dalam penjelasan kitab-kitab lain seperti Syarah Bidayatul Mutafaqih juz 3 halaman 5, di sana itu Ki Musannif menerangkan bahwasanya tidak ada batasan sedikit banyaknya dalam mahar, tidak ada. Akan tetapi adat istiadat yang berjalan itu seolah-olah membedakan antara si kaya dan si miskin itu berbeda, sehingga tak jarang kata beliau itu mengumpamakan pengantin perempuan ini seolah-olah sebagai sil'ah yang mana diperdagangkan demikian. Maksudnya apa? Ditawar menawar, maksudnya seperti itu. Ada tawar menawarnya. Jadi intinya kata beliau dalam kitab Syarah Bidayatul Mutafaqih, seharusnya mahar itu tidaklah mahal, lebih-lebih sampai melewati batas, melewati kadar kemampuan. Karena kenapa? Kalau itu dilakukan dan terus menjadi tradisi, mahar yang berlebih-lebihan dan melewati batas, maka kata beliau akan terjadi 6 perkara negatif. Apa saja yang 6 tersebut? Yang pertama adalah akan bertambahnya kuantitas para jomblo, ya. Akan semakin banyak orang itu yang kalau laki-laki menjadi bujang lapuk dan kalau perempuan itu menjadi perawan tua. Kuantitasnya akan semakin banyak jumlahnya. Yang kedua adalah membentuk akhlak yang jelek terhadap anak-anak tersebut. Yang ketiga akan menimbulkan penyakit dalam mental, ya, gangguan mental seperti depresi, frustasi dan lain sebagainya. Yang keempat akan menyebabkan anak itu tidak patuh pada orang tuanya. Yang kelima akan dianggap sebagai pengkhianatan orang tua terhadap anak dengan cara menahan atau menolak orang-orang soleh, orang-orang baik yang dianggap kayaknya tidak mampu memberikan mahar banyak, dan menerima laki-laki yang tidak baik secara pandangan agama, baik itu segi akhlak, pengetahuan dan lain sebagainya, tidak baik, tidak kufu seperti itu. Akan tapi dipandang bisa memberikan mahar yang banyak, maka diterima. Itu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan orang tua terhadap anaknya. Terus yang keenam bagaimana? Dianggap sebagai pemaksaan kepada calon pengantin laki-laki karena dianggap melebihi dari standar, melebihi dari batas kemampuan dan batas tradisi. Para hadirin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melanjutkan penjelasannya. Bagaimana kelanjutannya? Al-mughalatu fil muhuri makruhatun. Jadi hukumnya melebih-lebihkan, melewati batas untuk menetapkan nominal mahar nikah, itu hukumnya adalah makruh. Dan itu jauh dari barokah, kata beliau, wa innaha min qillati barakatihi. Dan sesungguhnya hal tersebut, yakni al-mughalatu, yakni berlebih-lebihan, melewati batas dari kemampuan, dari adat seperti biasanya, itu termasuk min qillati barakah, sedikit barokahnya. Dan dalam hal ini Nabi besar Muhammad SAW juga ikut berkomentar sebenarnya, yakni yang tertuang dalam hadis beliau, bismillahirrahmanirrahim, qala Nabi khairus sadaq aisaruhu.
yakni paling baiknya sodak atau mahar itu adalah aisaruhu, yang enteng, yang demang, yang tidak banyak, yang sedikit, seperti itu maksudnya. Lalu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk sekarang ini kadangkala caranya yang sedikit berbeda. Dalam artian bagaimana? Maharnya itu memang tidak banyak, ya. Maharnya tidak banyak, seperti contoh kadangkala maharnya itu 50.000 atau 100.000 atau bahkan 500.000. Tidak begitu banyak itu maharnya. Akan tetapi untuk kita orang Indonesia ini ada istilah lain. Ya, ada istilah lain untuk menyebutkan uang kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Jadi kalau mahar itu beda. Ya, mahar itu dibedakan. Ada uang lain. Kalau di Kalimantan itu ada istilahnya uang asap. Kalau di Makassar itu ada istilahnya uang panai atau uang panai kalau tidak salah itu. Terus apa ya, kalau istilah Melayu itu ya, Malaysia juga kadang menyebutnya apa ya, uang hantaran, seperti itu. Dan kadang itu lebih gede daripada apa ya, daripada standarnya. Oke lah, maharnya itu kadang 50.000, uang panainya kadang kala itu 50 juta, demikian. Jadi itu bagaimana? Ya, masuk juga pada meskipun itu bukan mahar tapi uang panai atau uang hantaran atau uang asap, itu juga sama-sama memberatkan terhadap pihak laki-laki. Jadi istilahnya kalau memang hal demikian makin terus digalakkan, ya, dengan apa ya, dengan mahar yang tinggi atau setidaknya dengan uang panai yang tinggi, maka bisa jadi akan mendapatkan 6 hal negatif tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Syarah Bidayatul Mutafaqih juz 3 halaman 5. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa sebagai tambahan untuk kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.